Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan melanjutkan pembahasan mengenai barisan konvergen. Sebelumnya telah diberikan definisi suatu barisan dikatakan konvergen. Tentu definisi yang telah diberikan itu digunakan untuk menguji apakah suatu nilai atau suatu bilangan real yang diberikan itu memang adalah limit dari barisannya. Jadi memang sudah diajukan terlebih dahulu atau diberikan terlebih dahulu suatu nilai yang diduga sebagai titik limitnya atau nilai kekonvergenannya. Namun definisi itu tidak memberikan kita kemudahan dalam menentukan si nilai X atau nilai dugaan kita sebagai titik konvergennya. Jadi dia hanya untuk menguji apakah yang kita duga itu sudah benar sebagai limitnya. Jadi bukan untuk menemukan nilai berapa yang bisa kita jadikan dugaan untuk menjadi limit suatu barisan. Namun untuk hal yang demikian, di contoh-contoh berikut ini akan diperlihatkan beberapa contoh. Mudah-mudahan di contoh ini bisa kelihatan sedikit cara menduga-duga, atau mungkin di materi-materi selanjutnya akan diberikan bagaimana menebak X-nya atau titik konvergennya atau nilai limitnya. Hal ini juga sebenarnya bisa dipermudah dengan menggunakan bantuan komputasi. Tentu juga nanti di sini komputasi ini tidak digunakan untuk membuktikan. Kenapa? Komputasi itu bisa digunakan hanya untuk sebanyak berhingga suku. Sedangkan di barisan kita mempelajari sukunya sebanyak tak hingga. Makanya tentu komputasinya tidak bisa digunakan sebagai bukti dari kekonvergenan suatu barisan. Selanjutnya kita coba ingin melihat beberapa contoh terkait dengan barisan konvergen. Contoh yang pertama, mungkin ini sudah dikenal. Misalnya kita punya barisan seper n, limitnya adalah 0 atau dia konvergen ke 0. Bagaimana cara melihat buktinya atau cara membuktikannya? Tentu di sini definisinya seper n konvergen ke 0 kan artinya seperti ini ya. Untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan asli K, sehingga jika bilangan asli N lebih atau sama dengan K, maka berlaku selisih antara Xn dengan 0 itu kurang dari epsilon. Maka kalau kita lihat dari definisi ini, terlebih dahulu kita misalkan atau ambil sebarang epsilon besar 0 di sini. Kemudian kita cari ide bagaimana menemukan bilangan asli K sehingga nanti memenuhi ini implikasinya. Di sini diberikan ide bahwa untuk menemukan K yang demikian, maka kita perhatikan, berarti keinginan kita kan ini seper n kurang dari epsilon. Sedangkan kita punya sifat kalau n-nya lebih besar sama dengan K, maka seper n-nya kurang dari atau sama dengan seper K. Berarti ibaratnya kita mencari ide menemukan si K sehingga berlaku seper K kurang dari epsilon. Nah, kita mencari ide dari sini. Ini kira-kira sifat apa yang punya jaminan seperti ini? Ternyata yang seperti ini itu dijamin oleh si Archimedean ini. Makanya idenya nanti tentu kita menggunakan Archimedean. Maka kita coba lihat urutannya kembali pembuktiannya. Pertama, diambil epsilonnya besar 0 sebarang. Kemudian idenya tadi adalah menggunakan Archimedean. Maka kita jamin adanya bilangan asli K yang sifatnya seper K ini kurang dari epsilon. Sehingga kalau kita sudah punya seper K kurang dari epsilon, berarti K-nya sudah ketemu. Tinggal kita uji nih, berarti jika n-nya besar sama dengan K, berarti misalnya kita perhatikan jika n-nya besar sama dengan K, tentu kan berlaku ini sifat ketaksamaan seper n kurang dari sama dengan seper K, sehingga seper K-nya kurang dari epsilon, maka ini seper K kurang dari epsilon, berarti seper n kurang dari epsilon. Akibatnya apa? Berarti seper n jika n-nya lebih dari sama dengan K, maka berlaku mutlak seper n itu kurang dari epsilon. Maka kita katakan seper n ini konvergen ke 0. Demikian buktinya. Kemudian yang kedua, misalnya barisannya adalah seper n kuadrat tambah 1 besar dari 0, sama dengan 0 limitnya. Maka yang ingin kita buktikan adalah untuk setiap epsilon besar 0
terdapat K bilangan asli, sehingga jika N-nya asli dan lebih dari sama dengan K, maka berlaku bahwa selisih antara 1/N kuadrat tambah 1 dengan 0 itu kurang dari epsilon. Nah, untuk soal yang ini, untuk menemukan K-nya sendiri, kita perhatikan dulu bentuk dari ininya. Nah, kalau kita perhatikan itu 1/N kuadrat tambah 1 kan nilainya pasti kurang dari 1/N kuadrat. Saya kira ini cukup jelas, karena N kuadrat tambah 1 kan lebih dari N kuadrat. Kemudian 1/N kuadrat juga jelas kurang dari sama dengan 1/N. Maka kesimpulan yang diambil di sini berarti 1/N kuadrat tambah 1 ini kurang dari 1/N. Nah, maka menjadi sama dengan yang tadi. Karena kita sudah punya bentuk 1/N, berarti kita cukup temukan K yang seperti tadi ini. Berarti sama di sini argumennya. Berarti di sini adalah Archimedean. Dengan menggunakan Archimedean, kita bisa memilih K bilangan asli, tentu setelah mengambil epsilon besar 0 sembarang. Kita bisa menemukan K bilangan asli yang sifatnya 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya, dengan melakukan penjabaran seperti ini terhadap N yang lebih besar sama dengan K, ini, maka kita punya yang ini. Maka kesimpulannya, limit dari 1/N kuadrat tambah 1 juga adalah 0. Kemudian contoh yang ketiga di sini diberikan barisan 3N tambah 2 per N tambah 1. Barisannya seperti itu. Ditanyakan, buktikan bahwa limitnya adalah 3. Sama tadi. Kalau memang dia limitnya 3, berarti kita diminta atau dituntut menunjukkan bahwa untuk setiap epsilon besar 0 terdapat bilangan asli K, sehingga jika N-nya asli dan lebih dari sama dengan K, maka berakibat selisih 3N tambah 2 per N tambah 1 dengan 3 itu kurang dari epsilon. Itu yang ingin ditunjukkan kalau memang kita ingin menunjukkan dia konvergen menggunakan definisi. Pertama tentu sama seperti biasa, diambil sebarang epsilon besar 0 ini. Berarti ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian cari ide untuk menemukan si K yang memenuhi implikasi ini. Bagaimana caranya? Tentu kita uji dulu bentuknya ini kayak bagaimana sebenarnya. Ternyata kalau kita perhatikan bentuk ini, ini yang kita lihat. Kalau kita jabarkan, nanti ternyata dia juga kurang dari 1/N. Kalau dia kurang dari 1/N, maka idenya sama seperti tadi. Setelah kita ambil sebarang epsilon 0, maka gunakan Archimedean. Berarti idenya, kalau kita mau garis bawah ide-idenya atau bukti formalnya, kita bisa katakan seperti ini. Pertama, diambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian, dengan menggunakan Archimedean, dijamin bahwa terdapat bilangan asli K sehingga 1/K kurang dari epsilon. Akibatnya, jika kita punya N yang lebih dari sama dengan K, ini kan tadi sudah ketemu K-nya, maka diminta untuk menguji N yang lebih besar sama dengan K. Makanya, jika kita punya sebarang bilangan asli N yang lebih dari sama dengan K, maka tentu nanti kita bisa tulis begini. Ini kan tadi yang kita tanyakan tadi di sini kan yang ini ya. Itu kan tadi kurang dari 1/N, sedangkan N-nya lebih dari sama dengan K, berarti ini kurang dari sama dengan 1/K. Archimedean menjamin tadi ini, berarti ini kurang dari epsilon. Maka sama saja kalau kita katakan yang ini sudah terbukti kurang dari epsilon atau ini telah dibuktikan. Berarti dengan ini kita sudah menjamin bahwa dengan menggunakan definisi terbukti limit dari 3N tambah 2 per N tambah 1 sama dengan 3, atau barisan 3N tambah 2 per N tambah 1 konvergen ke 3. Seperti itu. Contoh yang keempat, coba kita lihat contoh yang keempat. Tentu sama halnya tadi. Kita bisa tuliskan definisinya di sini seperti yang tadi. Di sini pertama, tentu kita nantinya akan mengambil dulu epsilon besar 0 sebarang. Kemudian kita cari ide bagaimana menemukan si K-nya. Untuk menemukan si K itu, tentu kita periksa dulu target kekonvergenannya. Target kekonvergenannya kan pasti di sini ya. N-nya besar sama dengan K, maka ini targetnya. Akar N tambah 1 kurang akar N, itu kalau dikurangi 0, harus kurang dari epsilon. Berarti ini targetnya. Maka ini yang kita jabarkan dulu sebagai analisis pendahuluan kita untuk mencari ide
bagaimana membentuk K-nya atau menemukan K-nya. Ternyata ini kalau dijabarkan ini, hasilnya nanti dia kurang dari atau sama dengan 1/akar N. Kalau dia kurang dari 1/akar N, berarti nanti kan begini, kurang dari sama dengan 1/akar K. Karena kan nanti selalu yang kita kerjakan adalah N-nya besar sama dengan K. Dengan demikian, kalau kita menginginkan kurang dari epsilon, berarti bentuknya nanti epsilon kuadrat. K lebih dari itu 1/epsilon kuadrat. Berarti ide pembuktiannya sudah ketemu. Caranya bagaimana? Berarti pertama, ambil sebarang epsilon besar 0 dengan Archimedean dijamin bahwa ada bilangan asli K yang sifatnya seperti ini. K lebih dari 1/epsilon kuadrat, sehingga jika N-nya lebih dari K atau sama dengan K, nanti akan diperoleh ini, gunakan yang tadi ini. Berarti ini akar N tambah 1 kurang akar N pasti kurang dari 1/akar N. Kurang dari sama dengan ya menurut ini. Ini nanti kurang sama dengan 1/akar K. Tentu ini kurang dari gunakan yang ini. Ini kurang dari epsilon kuadrat ya. Coba dilihat. Kalau kita punya ini K-nya kurang dari 1/epsilon kuadrat, maka sebenarnya sama saja kalau kita punya kita superkan semua, berarti 1/K ini K lebih besar ya. K lebih dari 1/K nanti kurang dari epsilon kuadrat. Berarti kita punya nanti ini di sini nanti kita akan punya kurang dari epsilon kuadrat diakarkan, atau ini sama dengan epsilon. Terbukti juga, makanya sudah terbukti bahwa limitnya adalah 0 atau barisan ini konvergen ke 0. Selanjutnya untuk contoh yang kelima, di sini kalau B-nya bilangan antara 0 dan 1, bilangan real antara 0 dan 1, kemudian dikatakan barisan Bn nanti, B pangkat N nanti konvergen ke 0. Contohnya sebenarnya misalnya kita punya barisan 1/3 pangkat N. Tentu ini konvergen ke 0. Kita punya lagi 1/5 pangkat N. Tentu ini konvergen juga ke 0. Tapi kita mau buktikan secara umum. Jika B-nya kurang dari 1 tapi lebih dari 0. Ini. Pertama kita perhatikan bahwa targetnya tentu nanti ini. B pangkat N kurang dari epsilon. Kalau kita buat definisinya seperti yang di atas tadi, seperti di sini. Targetnya nanti yang ini, Bn kurang dari epsilon. Ini akan terjadi kalau terpenuhi ini. Dan ini terpenuhi jika seperti ini. Tandanya di sini mengapa N menjadi lebih dari, padahal di sini tadi kurang dari ya, karena len B itu nilainya negatif. Mengapa negatif? Karena B-nya kan terletak antara 0 dan 1. Sehingga pasti len B-nya negatif. Negatif dikalikan dengan bentuk ketaksamaan akan mengubah tanda ketaksamaannya. Selanjutnya, dari bentuk ini kita sudah bisa memilih K yang sifatnya seperti ini menggunakan Archimedean, karena ini kan bilangan real ya, ini real. Maka dengan Archimedean kita dapatkan K sehingga K ini lebih dari len epsilon per len B. Akibatnya nanti kita akan punya ini kurang dari epsilon untuk semua N besar sama dengan K. Secara tidak langsung, ini detailnya tidak dituliskan, silahkan dicoba dituliskan rapi detailnya. Diperoleh ini len B pangkat N sama dengan 0, seperti itu. Kemudian konsep ini untuk membuat supaya kita lebih mudah memahami kaitan antara epsilon dengan K, supaya lebih melekat ingatannya tentang epsilon dan K, kita bisa mencoba permainan ini. Jadi ada dua orang, katakanlah si A dan si B. Si B nanti menantang si A dengan cara memberikan si A suatu nilai epsilon yang positif tertentu. Kemudian si A bertanggung jawab untuk menebak kira-kira untuk epsilon yang disebutkan si B itu kita perlu K berapa untuk menjamin bahwa xn yang ada itu selisihnya dengan x selalu kurang dari epsilon yang diberikan. Begitu caranya. Jika memang nanti epsilon yang diberikan mengakibatkan tidak bisa ditemukan K yang memenuhi, maka
dikatakan bahwa tidak ada yang bisa menemukan. Jadi memang tidak ada K-nya yang demikian, maka dikatakan barisannya tidak konvergen. Konsep ketidakkonvergenan ini sebenarnya kita bisa lihat juga dengan cara mengingkari definisi konvergennya. Dibuat ingkarannya sebagaimana yang telah dipelajari di materi logika matematika. Namun di sini kita berikan yang sederhananya saja dulu, atau mungkin bisa disebutkannya. Jadi ingkaran dari definisi itu berarti seperti ini. Barisan Xn dikatakan tidak konvergen ke X jika berlaku. Definisinya kan untuk setiap epsilon besar 0 ada K bilangan asli, sehingga jika N-nya besar sama dengan K, maka selisih Xn dengan X itu kurang dari epsilon. Maka ingkarannya adalah terdapat epsilon besar 0. Ini terdapat epsilon 0 besar 0, sehingga berapapun K-nya, semua K bilangan asli ini itu selalu bisa ditemukan N yang besar sama dengan K. Di sini dikatakan NK, sehingga NK-nya besar sama dengan K. Tapi ininya lebih besar sama dengan epsilon, atau XNK-nya kalau dikurangi dengan X itu lebih besar sama dengan epsilon 0. Itu definisinya untuk ketidakkonvergenan. Contoh terkait hal tersebut ini bisa dilihat di sini. Contoh 317. Misalnya kita punya barisan selang-seling 02, 02, 02, 02. Tentu ini tidak konvergen ke 0. Gampang kalau kita lihat dari karakteristik atau kecenderungan barisannya itu tidak menuju ke 0, tidak menuju ke 2 juga. Tapi di sini akan ditunjukkan dia tidak konvergen ke 0. Bagaimana caranya? Nah, pilih saja epsilon 0-nya 1. Setelah memilih epsilon 0-nya 1, kemudian ambil NK-nya yang genap, sehingga diperoleh XNK-nya adalah 2. Kalau genap kan SNK-nya nanti, kalau NK-nya genap kan berarti SNK-nya nanti 2. 2 dikurangi 0, berapapun NK-nya, berapapun K-nya yang dipilih, yang penting ambil NK-nya genap, nanti dapat 2 kurang 0, 2, tidak mungkin kurang dari 1. Maka dia tidak konvergen, berlaku seperti ini.